Karena dari awal ketika Abi itu mau bangun masjid yang ukuran besarnya kayak gitu 30-30 itu, banyak orang yang ngedonkan Ali Bustami saat itu gitu. Tahun 2013. Enggak seperti sekarang. Ya banyak yang ngomong, Ustadz, jangan terlalu pede. Ustadz, kita nggak ada uang loh, nanti gimana? Ustadz, itu buat pondasinya aja kita nggak ada uang loh, itu pondasinya aja berapa puluh juta nanti. Ustadz, pokok kayak gitu-gitu suara-suara nih. Ya kita dengarkan, oh nggih, makasih atas masukannya, makasih atas saran dan masukannya, tapi di hati tetap bersama Allah pasti bisa, bersama Allah pasti ada solusi. Ketika kita angkat tangan, pasti Allah akan turun tangan. Gitu. Kita ini bukan bangun sendiri loh. Kata Abuya Hasan, kalau mau bangun masjid, mau bangun pondok, bangun musola, bangun madrasah, jangan diukur dengan kemampuan kita. Ingat, itu pesan Abuya Hasan. Kalau kita mau bangun untuk agama Allah, jangan pernah mengukur dengan kemampuan kita, karena kemampuan kita terbatas. Kita mau bangun pondok, jangan mengukur dengan kemampuan kita. Kalau mengukur dengan kemampuan kita, Anwaha nggak ada. Anwaha ada, mungkin musolanya halus kecil gitu. Nggak ada kamar pakai AC di Anwaha, nggak ada. Tapi karena Anwaha ini bangun, dan ketika bangun itu bukan dengan mengukur kemampuan kita, tapi kita pakai dengan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mampu mengukur kemampuan Allah? Siapa yang mampu mengukur kemampuan Allah? Kemampuan Allah itu tanpa batas. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Qadir itu zat yang maha mampu. Zat yang maha mampu. Apa yang enggak dimampui sama Allah? Kalau untuk pribadi, jangan kayak gitu. Pribadi ya sebatas kemampuan kita. Jangan maksakan kalau untuk pribadi ya. Tapi kalau untuk dakwah, untuk agama Allah, itu jangan sampai pakai batas kemampuan kita. Repot nanti. Mau bangun masjid ini anggaran misalkan 3 miliar. Uang 1 juta aja nggak ada, 3 miliar gimana? Gak kebangun-bangun. Dan Anwaha ini unik. Biar kalian tahu nanti kalau suami kalian bangun pondok, kalian harus bisa menguatkan suami. Karena Ummah itu dari awal menguatkan. Bukan ketika melihat Abi lemah gitu, Ummah bilang ya udah nggak usah bangun dah gitu. Enggak. Justru Ummah sering bilang, Abuya tuh lihat Abuya. Abuya tuh lihat. Abi harus kuat gitu. Kalian pun seperti itu harus. Jangan malah ngedonkan suami. Makanya nggak usah bangun pondok. Malah gitu. Udah kita kabur aja udah, nggak usah bangun pondok. Ngapa inti? Kita harus kuat. Maka jangan pernah mengukur dengan kemampuan kita. Kalau untuk urusan bangun Anwaha ini dari awal bangun nggak pernah pakai modal dulu, nggak ada. Bangun masjid itu nggak ada modal. Bangun asrama nggak punya modal. Beli tanah berapa hektar udah kita beli, nggak ada modal. Ya Allah, yang terakhir kan tanah buat musola kalian. Sebelumnya tanah yang ada sarang walidnya itu nggak ada modal. Kalau ditanya, Ustaz, Abi beli tanah ada uang berapa buat DP? Nggak ada. Lah kok mau beli? Nah kan yang beli Allah bukan kita. Ini kan pondok punya Allah, kita hanya kuli. Masa kuli mikir dana? Itu sering Abi sampaikan. Kuli jangan mikir dana. Tugasnya kuli apa? Ya kerja. Kuli kok mikir dana? Ada ente melihat kuli bingung gaji kuli. Duh, gimana kuli gaji kuli? Gak ada. Jadi Abi sama tukang tuh sama-sama kuli. Cuma bedanya Abi megang kitab, mereka megang cangkul. Mereka megang semen, megang ini. Gitu, kita sama-sama kuli. Masa kuli kok mikir dana? Cuma ya kita manusiawi lah, mikirkan gajinya tukang gitu ya. Semen habis, besi habis, ini. Tapi dari awal ingat, kalian biar tahu Anwaha ini bangun nggak pernah pakai modal duit maksudnya. Orang kan biasanya bangun ada uang 100 juta buat modal bangun duluan gitu ya. Kita nggak ada.
beli tanah, nggak ada duit, nggak ada, subhanallah. Jadi yang terakhir kita bangun asrama Banin ini 14 kamar itu nanti 2 lantai, itu nggak ada modal, wallah nggak ada modal. Jadi Abi itu mau beli batu gunung, ya ada wali santri yang jualan batu gunung, ya orang Jaru. Jadi malah kata beliau ngomong sama salah satu asatidah, ulun minta nomor Abi. Akhirnya ya sudah, ada asatidah ngomong, Abi ini abahnya fulan minta nomor Abi. Ya udah, nanti Abi ke sana. Abi datangi ke sana. Terharu beliau, senang campur sedih. Abi datangi. Akhirnya bukannya beli, malah beliau ngomong, Ustadz, berapapun pondok memerlukan batu gunung, ulun kirim. Bayar nggak? Enggak, gratis. Padahal kalau beli 1 truk itu bisa 1 juta. 1 juta nyampe sini. Ini nanti perkiraan berapa? 40 truk atau berapa? 40 juta sekian, ya kan? Minimal 1 juta. Akhirnya kita hanya bayar truknya aja 300, dari 1 juta turun 300. Pakai duit? Enggak. Semuanya Allah yang menggerakkan. Ternyata abahnya bapak ini, kaiknya santri ini itu teman akrab Abi gitu loh. Dulu udah sering pesan, pokok kalau untuk pondok, apalagi pondok Marindi, pondoknya Abi, pondok kita ini, dan pondok-pondok yang lain, masjid, pokok kasih katanya. Ya Allah, ternyata loh kita belum ke situ. Sekian tahun yang lalu sebelum abahnya meninggal dan waktu masih buka usaha batu di Jaru itu, udah sering menyampaikan pokok nanti bantu Anwahab, bantu pondok Ustadz Ali dan lain sebagainya. Ini unik ya caranya. Mau beli batu malah dikasih. Terus Abi tulis status saja, kita memerlukan besi ukuran 10 sekian, besi ukuran sekian. Itu tiba-tiba ada orang ngomong, itu yang batu juga tuh Ustadz, itu ulun yang nanggung. Terus ada orang keluar, itu Abi nggak pernah lihat orangnya, ibu-ibu. Ustadz, itu yang besi 10 ulun yang nanggung semuanya. Ya Allah, kok enak banget ya kalau kita melibatkan Allah. Mikir sendiri stroke, mikir sendiri pusing.